Prabowo Subianto memberikan tanggapan dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Keduanya bertatap muka dengan buruh yang menyampaikan tuntutan mereka. Sejumlah buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan sejak pukul 7 pagi mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Jokowi di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Di hadapan Jokowi, yang juga capres PDI Perjuangan ini, buruh menuntut pemerintah untuk menghapus diskriminasi upah buruh perempuan yang lebih kecil dari upah buruh laki-laki. Pemerintah juga diminta tegas memberi sanksi kepada perusahaan yang masih memberlakukan sistem skorsing atau lembur kerja tak dibayar. Menanggapi tuntutan tersebut, Jokowi menyatakan memahami tuntutan buruh. Namun pemerintah juga perlu memikirkan pemerataan pembangunan. Selain itu, Jokowi menghimbau para buruh agar dalam memperingati Hari Buruh, mereka tidak berdemo, melainkan melakukan hal-hal yang lebih konkret. Iya dong, sekali lagi memang pertumbuhan ekonomi itu penting, tetapi juga lebih penting lagi adalah pemerataan. Jadi jangan sampai nanti yang dapat hanya yang di sini, tetapi yang di sini tidak dapat. Ini saya kira yang persoalan besar ke depan, saya kira pemerataan pembangunan, pemerataan kue ekonomi. Ya mestinya Hari Buruh itu nggak usah demo-demo lah, karena persoalan realnya di bawah itu banyak. Daripada dipakai biayanya dipakai untuk demo kan lebih bagus, apalagi ada konsernya, lebih bagus kan untuk beli ambulan khusus buruh, nggak bisa urunan. Atau ini ada teman yang sakit ya malah ditengok bareng-bareng diurunin gitu malah. Sementara di hadapan ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI di Gelora Bung Karno, Jakarta, Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan tuntutan yang selama ini diperjuangkan buruh merupakan tuntutan yang selayaknya mereka dapatkan. Prabowo pun kembali menyoal kekayaan alam Indonesia yang seharusnya bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, termasuk memperbaiki nasib buruh. Prabowo pun berjanji akan memperjuangkan tuntutan buruh jika nanti terpilih sebagai presiden. Tuntutan buruh, dan saya baca dan saya lihat tuntutan ini adalah sah, adalah masuk akal. Tuntutan ini adalah hak rakyat Indonesia. Akankah nasib kaum buruh menjadi lebih baik di tangan pemerintahan mendatang? Kita tunggu saja. Namun jangan sampai perjuangan buruh hari ini sekedar menjadi komoditas kampanye para bakal calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres mendatang. Jakarta. Ya, ini memang dilaksanakan dengan acara yang berbeda-beda dan juga terkonsentrasi di beberapa titik yang berbeda. Namun yang menjadi tuntutan utamanya kurang lebih sama ya, yaitu menaikkan upah minimum, kemudian juga menghapuskan outsourcing. Intinya adalah bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan dari buruh. Iya betul, tapi karena tahun ini adalah tahun politik ya, tapi jadi mungkin yang namanya aksi atau gerakan massal buruh ini menjadi sebuah sarana begitu ya, kemudian untuk para calon pemimpin. Ya. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Tidak hanya Prabowo, Hari Buruh Sedunia juga digunakan Joko Widodo untuk meraih simpati kaum pekerja. Jokowi mengunjungi korban kecelakaan kerja sekaligus menyampaikan visi misinya sebagai calon presiden. Hari Buruh Sedunia dimanfaatkan calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo untuk menarik simpati kaum pekerja. Kamis siang bersama kader PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, Jokowi menjenguk Abdullah, anggota Forum Serikat Buruh Indonesia yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Abdullah tergencet alat berat. Di tempatnya bekerja di PT Tunas Baru Sejahtera, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang bongkar muat kontainer. Dengan upah mingguan Rp200.000, Abdullah yang mengalami patah tulang belakang hanya memperoleh bantuan Rp50.000 dari perusahaan tempatnya bekerja. Tentu saja jumlah itu tak mencukupi biaya pengobatan Abdullah. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh bila terpilih menjadi presiden. Tak hanya mengunjungi buruh, Kamis siang Jokowi juga menghadiri rapat pleno Serikat Petani Indonesia di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Jokowi menyatakan jika terpilih jadi RI 1, ia akan fokus pada penanganan lahan untuk masyarakat. Ke depan kita mau tidak ada lagi lahan-lahan pertanian yang terkonversi untuk pemukiman, untuk perumahan, untuk industri, untuk lahan tambang. Jokowi menilai petani terbebani dengan impor bahan-bahan kimia seperti pestisida dan impor benih.
Padahal kedua hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Pridanti Andari, Edward Ambarita melaporkan untuk NET. Jokowi belum menang saja, upah yang tuntut buruh tidak diberikan. Jokowi belum berkuasa, UMSP sangat lama ditekan. Prabowo belum berkuasa, Prabowo belum menjadi presiden, pekerjaannya di Kalimantan sudah 8-9 bulan tidak diberikan upah, apalagi Abu Rizal Bakri. Kemudian juga bukan kami seuzon bahwa siapapun terpilih nanti akan sudah dikunci oleh mekanisme pasar yang akan sangat merugikan para buruh. Salah satunya adalah komunitas masyarakat ASEAN. Oke. Terima kasih Pak John dan juga Ibu Yanti. Buruh di sini masih semangat untuk menyuarakan aspirasi mereka, tapi sementara saya kembalikan dulu ke Zakia. Sebagai bentuk perhatian terhadap kaum buruh, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjenguk 3 orang buruh yang kondisinya tengah sakit dan tergolek lemah di rumah kontrakannya di Jalan Gang Haji Mohtar, RT 2, RW 4, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 1 Mei 2014. Satu di antara 3 buruh yang dijenguk Jokowi itu menderita sakit di bagian lengan akibat kecelakaan kerja yang dialaminya beberapa waktu lalu. Pantauan berita Jakarta.com, dalam kunjungannya tersebut, Jokowi yang didampingi anggota Komisi 9 DPR, Rieke Diah Pitaloka, dan Kepala Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Mujiono, berjalan menelusuri gang-gang sempit untuk menuju lokasi. Kedatangan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun disambut sukacita warga sekitar yang mayoritas bekerja sebagai buruh. Terlebih, Jokowi juga menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah buruh. Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk mengurangi beban buruh yang sedang mengalami musibah, Jokowi meminta agar para buruh sebaiknya saling membantu dengan cara urunan atau iuran bersama untuk menyantuni rekan-rekan mereka yang membutuhkan. Malah hura-hura, agak konser, padahal saudara-saudaranya ada yang masih tidaknya 1, 2, 3 loh, ini banyak. Bukan yang mengunjungi 1, 2 aja mengomentari, tetapi sekali lagi misalnya iuran dari buruh, iuran dari anggota itu ya daripada dipakai untuk mobilisasi demo, ya lebih baik untuk santunan yang kecelakaan atau dibelikan ambulan sehingga bisa mengantar jemput buruh-buruh yang sakit. Saya kira itu lebih real. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Bila mana hanya Prabowo Subianto yang bersedia melakukan kontrak politik dan nanti berpidato di hadapan ratusan ribu buruh, maka bisa dipastikan Prabowo Subianto adalah calon presiden yang akan didukung oleh buruh, guru, tenaga honor, dan seluruh komponen yang bergabung dalam gerakan KSPI secara bersama-sama. Ya saudara, meskipun Jokowi menolak hadir dalam acara di GBK ini, namun Jokowi tadi sempat berinteraksi dengan kaum buruh, yakni didatangi oleh sejumlah kaum buruh yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi dalam Pilpres 2014, dan juga Jokowi menyempatkan diri untuk menjenguk buruh yang sedang sakit di Jakarta Utara. Berikut ini kami sampaikan laporan. Perjuangan segera mendapat tambahan rekan koalisi setelah berkoalisi dengan Partai Nasional Demokrat. Diprediksi akan ada 2 parpol lagi yang akan berkoalisi dengan PDIP. Ya, hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo yang mengarah ke 2 parpol yang identik dengan warna hijau. Nanti yang satu lagi tuh Pak, yang satu lagi atau mungkin 2 lagi mungkin. Satu atau 2 partai? Enggak 1, 2. Baru siang ini tadi dapat kabar kalau enggak 1, 2. Yang 2. Basisnya nasionalis atau Islam? Hijau lah, hijau. Ini hijau. Dua-duanya hijau, Pak. Hijau pola atau hijau? Elemen buruh di Jawa Timur menyatakan dukungan ke Capres PDIP Joko Widodo. Deklarasi ini dihadiri politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dalam deklarasi ini, Rieke banyak menerangkan visi misi Jokowi dalam mensejahterakan buruh. Ia menegaskan deklarasi itu bukan sekedar mendukung seorang kader PDIP, namun ada program kerja yang disepakati bersama untuk membangun hubungan tenaga kerja dan industri nasional yang lebih baik.
Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei, elemen buruh se-Jawa Timur akan turun ke jalan untuk mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan upah minimum sektoral dan juga soal kenaikan tarif daftar listrik sektor industri yang juga akan ditetapkan bertepatan dengan Hari Buruh Kamis ini. Rapat konsolidasi buruh, tapi kenyataannya digiring untuk dukung Jokowi. Kenapa, Mbak? Ya karena memang kita perlu ada konsep ketenaga kerjaan yang jelas. Mau tidak mau ada pilihan politik yang. Informasi tadi menurut